Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya dari kitab Tauhid, bab 47. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang seseorang yang bercanda ya, dengan sedikit dengan satu apapun yang di situ ada zikrullah, ada penyebutan Allah atau ada Quran atau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang hukum mengolok-olok atau mengejek atau menjadikan Allah atau Rasulnya atau ayat-ayatnya sebagai candaan. Dan ini hukumnya adalah mengeluarkan seorang dari Islam. Karena tidaklah dia melakukan hal tersebut, memperolok-olok, mencandai ayat-ayat Allah, mengejek, atau menghina, atau bahkan memaki, kecuali menunjukkan tidak ada iman dalam hatinya. Ya. Seorang harusnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakannya, yang telah menciptakan alam semesta, ya, yang telah memberikan dia rezeki dan segalanya, kemudian dia berolak Allah atau Rasulnya atau syariatnya, maka menunjukkan dia tidak ada pengagungan sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidnya batal. Tauhidnya batal. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakan kalian dengan tingkatan-tingkatan, yaitu. Artinya kalian ciptaan Allah, kenapa kalian tidak mengagungkan pencipta kalian? Kemudian juga Allah mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, sementara pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita telah belajar selama ini tentang tauhid, bagaimana seorang harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang berkata masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya, wahai Muhammad. Dalam berlafal saja seorang harus berhati-hati. Jangan sampai dia mengandengkan Allah dengan makhluk. Sampai Nabi marah, Nabi berkata, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau ada seorang kemudian menghina Allah, merendahkan syariatnya, merendahkan ayat-ayatnya, maka jelas dia tidak beriman kepada Allah. Maka kalaupun dia telah beriman sebelumnya, maka tauhidnya batal, maka dia murtad, keluar daripada Islam. Ini maksud dari pembahasan ini, dan ini perkara yang penting karena kita dapati banyak orang terkadang ya meremehkan Islam, merendahkan Islam, mengejek syariat Islam, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga sebagian orang menjadikan ayat-ayat sebagai permainan, sebagai candaan, ya, sebagai candaan. Maka ini harus dijauhi, ya. Kita harus mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya, mengagungkan syariatnya, mengagungkan ayat-ayatnya. Tidak boleh dijadikan bahan candaan. Adapun mengejek syariat Allah atau mengejek kaum mukminin, ini merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Ya, sungguh telah diejek para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi bukan Rasulullah SAW yang diejek. Bahkan Rasul-Rasul sebelum Rasulullah SAW juga diejek oleh para kaumnya. Jadi kebiasaan orang musyrikin dari zaman dulu mengejek syariat Allah, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaqqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu biyastahzi'un, maka menimpalah sebagian mereka akibat ejekan-ejekan mereka. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaqun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin." Sungguhnya orang-orang mujrimin, orang kafir dahulu ketika mereka masih hidup, mereka ya selalu mengejek orang-orang yang beriman. Jika ada orang-orang beriman lewat, maka mereka saling melirik, menghina orang-orang beriman.
Wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Kalau mereka pulang ke rumah, orang kafir tersebut, mereka ngobrol sama istri mereka, tuh orang beriman. Sudah belum selesai lagi puas mengejek kaum mukminin, sampai pulang ke rumah masih membicarakan kaum mukminin. Kebiasaan orang kafir, ya. Demikian juga ini merupakan kebiasaan orang-orang munafik, ya. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau orang munafik mereka ketemu dengan setan-setan mereka, teman-teman mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya ngejek orang-orang beriman. Mereka menyangka kita beriman, kami hanya ngejek mereka, ya. Demikianlah kebiasaan orang kafir, orang munafik, karena mereka tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mau mengejek terserah mereka, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, bab ini ya menjelaskan tentang bahayanya seorang yang mengejek Allah, mengejek Rasulnya, mengejek Al-Qur'an, mengejek syariatnya, maka ini bisa membatalkan iman seseorang. Kemudian al-muallif penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang yang mengejek, la yaqulunna, maka mereka sungguh-sungguh akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami tadi hanya bermain-main senda gurau dan hanya bermain-main, mengolok-olok. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kalian mengejek Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, jangan kalian minta uzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian, ya. Ayat ini ada sebab nuzulnya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tauhid, An Ibni Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Zaid bin Aslam, dari Qatadah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, di mana hadisnya saling dirangkai. Artinya hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan. Tapi Al-Imam Muhammad bin Wahhab membawakan hadis ini dengan merangkai riwayat-riwayat tersebut agar lebih jelas ceritanya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dalam perang Tabuk, ada sebagian orang munafik yang ikut dalam perang Tabuk tersebut. Ya, salah seorang dari mereka, orang-orang munafik tersebut, mereka ngobrol di antara mereka. Mereka berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i." Kita tidak pernah lihat orang-orang seperti qurra, para sahabat maksudnya yang ahli baca Quran. Masa ada orang seperti mereka? Mereka ini, isinya mereka orang munafik ngejek para sahabat, parah mereka ini. Kita tidak pernah lihat orang-orang seperti ahli baca Quran kita ini. Arghaba butunan, mereka sukanya hanya makan dan makan, ya. Yang pikiran mereka hanyalah perut mereka. Wala akdzaba alsinah, dan kita tidak menemukan ada orang yang pendusta seperti mereka. Wala ajbana indal liqa, dan paling penakut daripada mereka. Maksudnya mereka ngejek para sahabat. Yakni Rasulullah SAW wa ashabahul qurra. Itu orang ini yang ngomong satu orang, ya, yang ngomong satu orang, dia sedang ngobrol di depan teman-temannya, mengejek Nabi dan para sahabatnya. Lihat ini Rasulullah dan para sahabatnya, paling pikiran cuma perutnya, kemudian paling pendusta dan paling penakut kalau berperang. Rupanya ada sahabat yang mendengar, namanya Auf bin Malik. Faqala lahu Auf bin Malik, berkata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, "Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka munafik, tapi kau seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan kabarkan perkataanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik segera berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan perkataan orang ini. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata Al-Qur'an, Auf bin Malik mendapati Al-Qur'an telah mendahului Auf bin Malik. Sebelum Auf bin Malik melapor, Allah sudah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki tersebut, orang munafik tadi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta maaf. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah naik di atas ontanya dan sudah siap berjalan. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, dia minta maaf. Innama kunna nakhudu, kami hanya sekedar ngobrol-ngobrol, wa natahaddatsu haditsar raqbi. Kami sedang ngobrol sebagaimana orang sedang bersafar. Orang bersafar terkadang capek, butuh hiburan, kita bercanda saja ya Rasulullah. Naqta'u bihi 'anna tariq.
Kami ingin dengan candaan tersebut supaya melupakan keletihan dalam berjalan. Jadi ini omongan orang bersafar hanya bercanda ya Rasulullah. Qala Ibnu Umar, jadi dia minta maaf. Ibnu Umar berkata, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seakan-akan aku melihatnya berpegang dengan tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nis'ah itu tali kekang onta. Wa innal hijarata la tankubu rijlaihi, dan dia sambil berjalan sambil tergesek kakinya di kaki karena onta Nabi sudah berjalan sementara dia terus berpegang sehingga dia terseret-seret di bebatuan. Wa huwa yaqul, sementara dia terus berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya Rasulullah, kami hanya bercanda, bersenda gurau, hanya bermain-main. Kami tidak bermaksud mengejek engkau, mengejek sahabatmu, kami hanya bercanda. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata ya, atau ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tengok kepadanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kata apapun kepada orang tersebut ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Taib, inilah ya ayat yang dimaksud. Sebelumnya kita akan bahas tentang hadis ini. Jadi lelaki di Rasulullah SAW waktu berperang dalam perang Tabuk, sebagian orang munafik ikut, sebagian besar mereka tidak ikut, tinggal di Madinah dengan berbagai macam alasan mereka tidak ikut, tapi sebagian kecil mereka ikut. Kemudian sampai di sana mereka ngobrol di antara mereka. Salah seorang dari mereka, cuma satu orang aja yang ngomong, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghaba butunan wa akdzaba alsinah wa ajbada indal liqa." Dia cuma ngomong bercanda. Lihat, kita tidak pernah lihat ada orang seperti mereka, paling tukang mikir makan, dipikir perutnya aja, kemudian paling pendusta dan paling penakut dalam berperang. Kata sebagian ulama, sebenarnya mereka sedang menceritakan tentang diri mereka sendiri. Yang paling pendusta mereka, yang paling mikir perut mereka sendiri, yang paling penakut mereka sendiri ya. Tapi mereka tujukan kepada Nabi dan para sahabatnya. Yang lain cuma mendengar, tetapi menyetujui, dan itu berbahaya. Jangan sampai kita duduk di majelis maksiat, majelis kekufuran, majelis ghibah ya. Ya. Laqad nazzala 'alaikum fil kitabi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya telah turun dalam Al-Qur'an an idza sami'tum ya, kalau kalian mendengar ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yukfaru biha wa yustahza'u biha ya, fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi ya. Kalau kalian mendengar ada ayat Allah dikufurkan atau dicandain ya, maka janganlah kalian duduk bersama mereka ya, sampai mereka berbicara tentang pembahasan yang lain. Innakum idzam mithluhum, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kalian tidak berpindah, kalian tetap bersama mereka, maka kalian hukumnya sama seperti mereka. Maka dari sini lihat, yang berbicara cuma satu orang, tapi semuanya kena karena mereka ridho dengan ejekan-ejekan tersebut. Maka kalau antum lagi hadir di suatu majelis, ternyata mereka mengolok-olok ayat Allah, keluar. Kalau kalian mendengar ayat Allah diolok-olok, keluar. Rasulullah diejek, syariat Allah diejek, syariat Nabi SAW diejek, keluar, tinggalkan majelis tersebut. Atau kalau tidak, antum tegur dia. Tegur, kalau tidak antum keluar. Karena kalau antum di situ terus, innakum idzam mithluhum, kalian bisa hukumnya seperti mereka. Dan orang ini adalah orang munafik. Orang munafik. Karena kalau kita lihat konteks ayat, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan demikian, mengejek-ngejek dan mengolok-olok, mereka akan berkata, kami hanya bercanda dan bersenda gurau. Ini kaitannya dengan konteksnya adalah orang-orang munafik. Karena ayat ini dalam surat Taubah ini sebelumnya berkaitan juga dengan orang munafik. Ya, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum. Qul istahzi'u, ya qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma kuntum tahdharun ya. Wala in sa'altahum, baru kemudian ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang munafik takut Allah akan menurunkan ayat yang akan membongkar
apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Silakan kalian mengejek-ngejek, sungguhnya Allah akan membongkar apa yang kalian khawatirkan. Baru Allah turunkan, wala in sa'altahum, jika kau bertanya kepada mereka. Berarti ayat ini memang berkaitan dengan orang-orang munafik. Bukan para sahabat, ingat ya. Bukan sahabat yang tadinya beriman, kemudian ngejek Nabi, kemudian kafir. Tidak. Yang benar, ayat ini berkaitan dengan orang munafik yang kebetulan ikut dalam perang Tabuk, kemudian mereka mengejek Nabi SAW, maka mereka tadinya beriman secara zahir, maka sekarang zahirnya pun kafir. Orang-orang munafik, mereka secara zahir beriman, namun secara batin apa? Kafir. Ini orang munafik. Secara batin kafir, secara zahir beriman. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kafartum ba'da imanikum." Kalian telah kafir setelah iman kalian, maksudnya kalian setelah kafir secara zahir, setelah kalian beriman secara zahir. Karena orang munafik batinnya kafir. Sebelum mereka mengucapkan ejekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka masih disikapi oleh Nabi sebagai seorang yang beriman. Ya, karena orang munafik KTP-nya Islam. Tetapi setelah mereka mengucapkan kata-kata ejekan, maka nampaklah kekufuran mereka. Tapi kita akan bahas ayat ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, jika engkau bertanya kepada mereka, mereka di sini ya, ada khilaf, ada yang mengatakan mereka orang beriman kemudian kufur, tapi yang benar mereka adalah orang munafik. Orang-orang apa? Munafik. La yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau mereka ditanya, kalau kau bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengejek-ngejek? Sungguh-sungguh mereka akan berkata, kami ini hanyalah bermain dan bersenda gurau, ya. Bercanda dan bersenda gurau. Kata mereka tadi, ini kan kita lagi sedang safar. Jadi untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan kebosanan supaya perjalanan tidak terasa, maka kita ngobrol ya Rasulullah. Kita tidak bermaksud ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membantah mereka di sini. Allah tidak mengatakan kalian serius, kalian bohong, tidak. Allah tidak membantah pernyataan mereka bahwasanya mereka sedang bersenda gurau. Sehingga para ulama mengambil, jadi dalam ayat ini Allah tidak membantah mereka. Mereka dari pengakuan mereka bersenda gurau. Karenanya mengejek ayat-ayat Allah baik serius atau bercanda sama saja. Bercanda sama saja hukumnya, yaitu kafir. Paham? Jadi mereka bercanda dan mereka ngaku mereka sedang bercanda, Allah tidak menyalahkan mereka. Benar mereka bercanda, tapi meskipun bercanda tetap hukumnya apa? Kafir. Karena tidak mungkin kalau orang punya beriman kemudian dia berani bercanda tentang Allah, ngejek Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada keimanan dalam hatinya. Jadi masalah ini masalah yang berbahaya. Karena kafirnya seorang keluar dari Islam bukan hanya sekedar serius, bahkan dia bercanda, mengolok-olok. Hanya sekedar bercanda juga bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, katakanlah, "Abillahi," Allah, apakah dengan Allah kalian bercanda? Satu. Wa ayatihi, ayat-ayatnya. Dua. Wa rasulihi, rasulnya. Tiga ya. Ini ada ya. Apa kepada Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian berani mengejek? Ya. La ta'tadziru, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah beriman. Perhatikan di sini tadi sudah kita bahas, iman di sini maksudnya iman apa? Iman zahir, paham ya? Karena munafik imannya pada zahirnya saja. Ya. Sehingga waktu imannya zahir, secara zahirnya dia beriman, Nabi bermuamalah dengan mereka secara zahir seperti bermuamalah dengan orang beriman. Tetapi setelah mereka mengungkapkan hal tersebut, maka zahir mereka menjadi kufur. Jadi arti kalian telah kafir, maksudnya adalah ya, kalian sekarang zahirnya juga kafir. Setelah sebelumnya zahir kalian iman. Paham ya? Karena jangan sampai antum terbayang, ini orang-orang para sahabat sampai jadi murtad gara-gara ngejek Nabi. Ini bukan para sahabat, ini adalah orang-orang apa? Munafik. Paham ya? Baik. Teks yang datang dalam ayat ini, kata Allah, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli." Apakah kalian kepada Allah dan ayatnya Rasulnya kalian mengejek? Jadi barang siapa yang mengejek Allah, maka dia kafir. Mengejek, bercanda meskipun bercanda, apalagi memaki. Ada orang maki Tuhan, ada, kafir jelas. Atau mengejek ayat-ayat Allah, maka
Al-Quran diejek, hadis ayat-ayat diejek, atau Rasulnya diejek, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nggak paham, Rasulullah begini, ucapan-ucapan mengejek ya, maka dia langsung keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Kata Allah, orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi, jangan kalian keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Ya, bisa jadi amalan kalian gugur padahal kalian tidak sadar. Amal kalian gugur gara-gara ngangkat suara di atas suara Nabi. Bagaimana lagi dengan mengejek? Bagaimana lagi dengan memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jelas keluar dari Islam. Karena tidak mungkin dia maki Nabi kecuali tidak ada imannya. Kalau ada imannya dia nggak mungkin. Ini Rasulullah utusan Tuhan, bagaimana mau diejek? Nah, bagaimana kalau selain yang diejek selain Allah, selain ayatnya, selain Rasulnya? Bagaimana kalau diejek selain Allah, selain ayatnya, selain apa? Rasulnya. Seperti misalnya ngejek ulama misalnya, atau ngejek hukum tertentu, ngejek pernyataan seorang faqih ya. Intinya kata para ulama, kalau ejekan tersebut terasa kembali kepada Allah, kembali kepada ayatnya, kembali kepada Rasulnya, maka dia kafir. Tapi kalau dia mengejek misalnya seorang ulama bukan dari sisi agamanya, tapi dari sisi misalnya ulama ini ternyata salah ngomong, kemudian diejek, bukan syariat yang diejek, paham? Maka itu tidak kafir tentunya. Berarti yang diejek adalah personnya, bukan syariatnya. Intinya kalau ejekan tersebut kembali kepada syariatnya, bukan kepada personnya, ini yang berbahaya. Misalnya seorang pakai jilbab, yang diejek jilbabnya, ini bahaya. Kalau diejek orangnya, pakai jilbab, nggak ngawur jilbabnya, tidak bersih misalnya, bau misalnya, ini orang yang diejek. Tapi kalau yang diejek jilbabnya, apa pakai jilbab? Ngapain jilbab besar-besar? Diejek apa jilbab? Nggak usah pakai jilbab. Nah, ini repot seperti ini. Berarti yang diejek adalah syariat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya dia ngejek tentang jenggot. Dia tahu jenggot Rasulullah SAW berjenggot, kemudian dia ngejek seorang, mungkin dia ngejek apa jenggotnya nggak rapi, ngawur. Tapi kalau dia ngejek apa jenggot, apa itu? Dia ini syariat jenggot, dia celah, ini bahaya ya. Sementara dia tahu Rasulullah SAW apa? Berjenggot. Sementara dia tahu Nabi Musa berjenggot. Sementara dia tahu Nabi Harun berjenggot. Sementara Nabi Isa berjenggot ya. Bahkan gambar Yesus pun berjenggot. Kemudian dia ejek. Karena kembali kepada syariat Nabi, maka kita terkadang tidak bisa menghukum seorang. Bisa yang diejek bukan syariatnya, yang bisa yang diejek adalah hanyalah personnya. Intinya kalau yang diejek kembali kepada person, maka ini tidak kafir. Tapi kalau ejekan tersebut kembali kepada syariat Allah, kepada Allah, ya. Misalnya dia ngejek, kenapa terjadi begini? Allah gimana sih Tuhan? Ini udah ngejek, bahaya. Gimana sih Tuhan? Masa nggak bisa ngatai seperti ini? Ini kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngejek Rasulullah, syariat Rasulullah itu kan tidak pantas zaman sekarang. Rasulullah tidak bisa syariat Rasulullah kita bawa kepada zaman sekarang. Ngejek. Apa itu hadis-hadis itu cuma tahun dulu. Sekarang syariat Nabi tidak bisa dipakai. Ya seperti itu bahaya. Jadi hati-hati ya. Kalau ejekan tersebut kembali kepada Allah, ayatnya dan Rasulnya, maka ini kafir. Tapi kalau kembali kepada person seorang Muslim, maka itu tidak menunjukkan kekafiran. Baik, beberapa catatan yang harus diperhatikan. Pertama, ya, mengenai sesuatu perbuatan atau perkataan merupakan ejekan atau bukan, maka kembali kepada urf masyarakat, yaitu penilaian masyarakat secara umum. Contoh, ya, ada hal-hal yang mungkin menurut sebagian masyarakat itu ejekan, sebagian orang lain bukan ejekan. Contoh misalnya Al-Quran. Al-Quran, di sebagian daerah saya tahu, sebagian ulama keras kalau orang baca Al-Quran, kemudian dia buka lembaran pakai air liur terkadang. Dia begini. Jadi anggap ini menghina Quran, masa kotoran taruh di Quran. Tapi mungkin di daerah kita biasa. Seorang baca kemudian untuk membuka pakai apa? Air liur. Dia tidak ada maksud untuk apa? Untuk mengejek sama sekali. Paham? Dia tidak ada maksud untuk mengejek sama sekali. Contoh seorang sholat. Kemudian letakkan Al-Quran di depan dia misalnya. Mungkin bagi seorang itu ngejek. Tapi sebagian orang tidak masalah. Dia tidak maksud mengejek kok. Dia cuma taruh Al-Quran depan dia. Dia khawatir taruh diinjak orang. Maka dia taruh di depan dia supaya dia jaga. Tidak dilangkahi oleh apa? Orang misalnya. Ya seharusnya Al-Quran taruh di atas. Harusnya. Ya. Maka seperti ini kembali kepada urf masyarakat. Apakah dianggap ejek atau tidak? Saya pernah ditanya misalnya, Ustadz saya naik motor Vespa atau motor, kemudian saya taruh buku agama dalam
Jok. Pakai ini mengejek. Saya bilang, kalau menurut saya tidak, itu bukan mengejek ya. Menurut antum gimana? Mengejek atau tidak? Kecuali kalau antum Qur'annya langsung di pantat antum, ya itu baru ngejek. Tapi kita taruh di tempat yang baik, kita tutup, kebetulan kita duduk di atas joknya, sementara buku agamanya di dalam. Saya rasa itu mengejek atau bukan? Saya rasa tidak. Menurut saya itu bukan mengejek. Ya. Justru itu agar kitab terjaga, kita taruh di situ. Daripada kita taruh luar nanti kena kotoran dan macam-macam, kita taruh di situ supaya tidak kena hujan. Ya meskipun posisinya di bawah, namun secara urf itu bukan ejekan. Maka tidak bisa kita menghukumi suatu ejekan atau bukan, kecuali kita kembali kepada urf masyarakat. Kalau menurut urf masyarakat itu adalah kata-kata ejekan, maka itu ejekan, itu perbuatan mengejek, dan masyarakat tahu tentang hal tersebut. Ya, masyarakat tahu ini ngejek ini. Kalau ngejek berarti itu adalah ejekan, itu berbahaya, Ya. Nabi Musa alaihissalam ya pernah marah waktu dia pulang dari ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau alaihissalam balik ketemu kaumnya, ternyata dia mendapati kaumnya sedang menyembah patung sapi, ya ijil. Maka Nabi Musa sedang membawa lembaran-lembaran Taurat yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaumnya. Nabi Musa pun marah, kata Allah, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Nabi Musa pun marah, dia lempar itu lembaran-lembaran Taurat, dia buang, kemudian dia tarik kepala kakaknya Harun. Kenapa sampai jadi demikian? Tapi dia waktu buang itu dia tidak bermaksud menghina apa? Taurat. Contoh, ini seorang salah berbuat, ya dia tidak bermaksud untuk menghina apa? Taurat. Ini pernah juga terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah waktu dia berdebat, kemudian dia memegang buku isinya ada ayat-ayat tapi isinya bid'ah-bid'ah, maka Ibnu Taimiyah pun melempar buku tersebut. Kemudian mereka tegur, kenapa Anda melempar, situ ada ayat. Ya, karena macam-macam kata Ibnu Taimiyah. Nabi Musa juga pernah melempar apa? Melempar alwah ya. Tapi intinya ini semakin menguatkan bahwasanya sikap seorang mengejek atau tidak itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Ini mengejek, kalau ini tidak ya. Ya ini jadi untuk menghukum mengejek atau tidak dinilai dengan urf. Perkara yang kedua ya. Hukum orang yang mengejek atau menghina, ya, memperolok ya, syariat, apakah bisa bertobat? Taruhlah ada seorang dia mengejek, kemudian dia sadar ya, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apakah tobatnya bisa diterima? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Ada beberapa pendapat ya. Pendapat pertama, tidak bisa diterima. Percuma. Harus ditegakkan hukum had. Dia murtad. Dia bertobat antara dia dengan Allah. Adapun kita yang menegakkan hukum Islam, dia harus dihukum. Harus dibunuh. Karena dia sudah apa? Murtad. Dan orang yang keluar dari agamanya, hukumnya kafir dan dibunuh. Kata Nabi SAW, Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya atau keluar dari agamanya, maka bunuhlah. Ya. Ini syariat Islam seperti itu ya. Ini hukum pertama. Tidak bisa diterima. Dalilnya apa? Allah berfirman, La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari alasan, jangan minta maaf. Ya. Kalian sudah kufur setelah beriman. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bisa diterima taubatnya. Diterima secara mutlak. Apa dalil mereka? Dalil mereka mengatakan, toh orang munafik ini yang salah ngomong kepada Nabi SAW tidak dibunuh oleh Nabi, tidak ditegakkan hukum had. Tidak ada dalil bahwasanya kemudian Nabi membunuh dia. Padahal dia sudah zahirnya dari mukmin keluar menjadi zahirnya apa? Kafir. Berarti bisa diterima taubatnya. Namun dibantah sama pendapat yang pertama, Nabi memang tidak membunuh orang-orang munafik karena Nabi berkata, ya, la yaqulan nas anni qataltu ashabi. Nabi tidak membunuh mereka, Nabi tidak membunuh orang-orang Khawarij yang sempat muncul, nenek moyang Khawarij. Ya, sampai sahabat mengatakan, "Ala adribu unuka hadzal rajul ya Rasulullah, apa saya tidak penggal kepalanya?" Kata Nabi, "Jangan. Jangan orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya." Kenapa? Karena orang munafik secara zahir sahabat siapa? Nabi SAW. Dan Nabi ingin menjaga citra Islam. Karena kalau Nabi menegakkan hukum had kepada mereka, nanti orang-orang kabilah-kabilah lain tidak mau masuk Islam. Oh, susah masuk Islam. Muhammad bunuh apa? Sahabatnya. Jadi Nabi ingin menjaga citra Islam. Oleh karenanya menjaga citra itu penting. Menjaga citra Islam itu
Penting, ya. Tidak seperti orang-orang ISIS yang kemudian membunuh orang lain, kemudian dia videokan, bahkan dia bangga dengan membunuh orang-orang Islam, ya. Sambil bertakbir Allahu Akbar, yang dibunuh juga bertakbir Allahu Akbar, ya. Ini kan jelek di hadapan mata dunia, ya. Sampai ada, saya punya teman cerita, ada keluarganya tidak jadi masuk Islam gara-gara lihat video-video apa? ISIS. Benar-benar menghancurkan citra Islam. Seakan-akan Islam adalah agama yang biadab dan yang lainnya, ya. Tidak mengenal kasih sayang dan yang lainnya. Jadi dibantah oleh pendapat pertama, kata mereka Nabi tidak membunuh, itu karena kondisi waktu itu seperti itu. Adapun kalau kondisi zaman sekarang di negara Islam, maka dibunuh. Paham? Baik. Pendapat yang kedua bantah lagi, bahwasanya orang munafik yang ngejek Nabi SAW ini, ya, saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah namanya Ibnu Muhayyir, ya, Ibnu Muhayyir atau Ibnu Muhayyir, ya, dia akhirnya bertobat. Kemudian dia minta namanya diganti dengan nama Abdurrahman. Kemudian dia berjanji kepada Allah, ya Allah, aku ingin mati syahid. Akhirnya dia pun mati syahid dalam Ma'rakatul Yamamah, waktu berperang melawan Musailimah Al-Kadzdzab. Dan ini disebut oleh para ahli tafsir bahwasanya dia bertobat. Dia bertobat, ya, sehingga tobatnya bisa diterima. Demikian juga Allah berfirman setelah ayat ini, kata Allah, qad kafar la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan cari alasan, sungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Allah melanjutkan, inna'fu an ta'ifatin inna'fu an ta'ifatin nu'adzib ta'ifatan. Jadi Allah mengabarkan, kalau kami maafkan sebagian kelompok, kami akan mengadab sebagian kelompok. Jadi ada sebagian kelompok yang dimaafkan, na'fu kami maafkan, ada sebagian kelompok yang diadab. Di antara yang dimaafkan tadi Ibnu Muhayyir tadi, sahabat tadi. Berarti orang yang mengejek ayat Allah, kalau dia bertobat masih mungkin dimaafkan. Paham? Saya lebih condong pada pendapat ini, tapi ada pendapat yang lain lagi, pendapat yang ketiga, yang lebih hati-hati, ya. Dia mengatakan, dimaafkan kalau indikasi menunjukkan dia serius bertobat. Ini pendapat cukup kuat, ya, karena tadi inna'fu an ta'ifatin. Ya, Allah bisa memaafkan dan terbukti ada seorang munafik yang akhirnya dia sadar, akhirnya dia minta maaf dan akhirnya dia meninggal dalam Ma'rakatil Yamamah. Ini pendapat yang cukup bagus, ya. Kemudian pendapat yang lain terperinci. Pendapat yang keempat diperinci. Jika yang diejek Allah, maka diterima taubatnya. Yang kedua, jika yang diejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Ya. Dalil mereka, kalau seorang mengejek Allah, mengajak syariat Allah, maka dia minta maaf, Allah ampuni karena Allah Maha Pengampun, ya. Tetapi kalau yang diejek Rasulullah, maka ini berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi masih hidup, kita bisa tanya, ya Rasulullah, Anda maafkan enggak orang ini? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka pengikutnya tidak maafkan. Pengikutnya tidak maafkan. Kalau ente bertobat, urusan ente dengan Allah, tapi dalam hukum dunia ente harus ditegakkan hukum had. Ini perincian seperti ini. Tapi intinya Allah alam bisawab, ya. Kenapa para ulama mengatakan demikian? Agar mereka tidak membuka ruang celah bagi orang bermudah-mudah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau misalnya ditegakkan hukum Islam, ada yang berani ngejek langsung bunuh. Dia bertobat, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia masuk surga, enggak ada masalah, tapi harus ditegakkan hukum had, dilihat oleh masyarakat agar tidak ada yang berani-berani lagi untuk mengejek siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibuka pintu ini orang akan ngejek, udah habis ngejek, ditangkap, bertobat, selesai. Kalau ngejek lagi, tangkap, bertobat. Ngejek 3 kali bertobat, selesai. Akhirnya orang banyak mudah mengejek-ngejek, ya. Dan di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, dia punya Ummu Walad. Ummu Walad itu dia punya budak wanita, dia gauli, akhirnya punya anak. Tapi budak wanita tersebut tidak dia nikahi. Dia gauli budak wanitanya, punya anak, ya. Wanita tersebut disebutkan istilahnya Ummul Walad, ya. Kalau misalnya dia meninggal dunia, maka budak wanita ini bebas. Tetapi budak wanita ini selalu mengejek Rasulullah SAW. Maka dia nasihati, jangan kau ejek Rasulullah SAW. Dia punya anak dari budak wanita ini. Wanita tidak berhenti, dia ngejek lagi Rasulullah SAW. Dan dia nasihati, tidak berhenti. Akhirnya laki-laki ini jengkel, satu hari
Di malam hari maka dia mengambil semacam mi'wal, semacam pisau atau pedang, kemudian dia tekankan di perut budak wanita tersebut, kemudian dia pun bunuh budak wanita tersebut. Sampai kabar kepada Nabi SAW, maka Nabi tidak marah dan tidak larang. Kenapa? Karena hukum mengejek Rasulullah SAW, hukumnya apa? Murtad, keluar dari Islam. Ya. Wallahu alam bisawab. Inilah yang berkaitan dengan bab ini. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Ayat selanjutnya inna'fu an ta'ifatin minkum. Ada minkum di situ. Inna'fu an ta'ifatin minkum. Kalau kami maafkan sebagian dari kalian, kami akan mengadab yang lain karena dia berbuat mujrimin. Dijadikan dalil bahwasanya orang yang mengejek terus bertobat bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya seorang berhati-hati dalam berkata, dalam berucap, terutama di zaman sekarang, di zaman medsos, di zaman informasi, di zaman komunikasi yang begitu mudah, ya. Jangan sampai seorang akhirnya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam candaan, ya. Maka seorang berhati-hati. Kalau ada kumpul-kumpul, ada kawan-kawan ngejek misalnya, ngejek jilbab kayak, ngejek jenggot kayak, atau ngejek syariat Allah kayak, ngejek masalah puasa, ngejek masalah iktikaf misalnya, bilang janganlah. Cari candaan yang lain, ya. Jangan nyerempet-nyerempet syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyerempet-nyerempet syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir kita terjebak dalam ayat ini, ya. Taib, demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Sebelumnya ada hadiah bagi yang bisa menjawab. Baik, pertanyaan pertama, ya. Apa hukumnya mengejek ulama? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hukumnya. Yang pertama, murtad atau jika kembali ke personal. Jika kembali kepada syariat Allah, masuk mengejek ulama tersebut telah kembali kepada syariat Allah, maka murtad. Yang kedua, kalau kembali kepada persoalan tidak mengapa. Bukan tidak mengapa, tidak boleh juga. Taib. Ini, silakan. Fadhal. Sini biar. Sama-sama. Pertanyaan kedua, pendapat yang lebih kuat tentang hukum orang bertobat dari mengejek syariat Allah. Ada yang tahu? Pendapat yang lebih kuat kalau yang disampaikan Ustaz Firanda, yang Anda tangkap, dimaafkan kalau terlihat jika dia serius dalam bertobat. Masya Allah. Silakan. Antum siapa namanya? Septian. Siapa? Septian. Septian. Jomblo atau duda? Hah? Masih jomblo. Masih jomblo, Masya Allah. Allah ibarik. Bayakum. Pertanyaan ketiga. Siapa nama sahabat yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum? Ya udah, siapa namanya? Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Taib. Jazakallah. Allah ibarik. Taib, kita buka tanya jawab. Apakah seorang mengejek syariat Islam karena kebodohan, tidak tahu hukumnya, apakah masih ada uzur buat orang tersebut? Ya, Allah alam ya, kalau dia tidak tahu itu syariat Allah, itu lain cerita. Dia mengejek jenggot, dia tidak tahu itu ternyata syariat Allah, syariat Nabi SAW, maka mungkin dia ada uzur. Ya. Yang jadi masalah kalau dia tahu itu sunnah Nabi, terus dia tetap sengaja mengejek, ya. Saja mengejek. Maka ini jadi masalah, ya. Tapi kalau dia tidak tahu, mudah-mudahan dia dapat uzur karena dia tidak itu syariat Islam misalnya. Ada seorang akhwat yang menawarkan dirinya kepada ana. Ia terpaksa menawarkan dirinya tanpa perantara karena ia merasa tidak memiliki teman yang amanah. Dan ia pun tinggal di lingkungan yang masih awam. Pertanyaan, bolehkah bertaaruf dengannya tanpa perantara? Wah, ini repot, ya. Kalau bertaaruf, ya, kalau enggak, kalau antum takut daripada begini, mending antum sama adik perempuan antum, ya. Jadi bertemu dengan dia, disertai dengan adik perempuan antum, paham? Sehingga tidak bebas, karena kalau antum berdua saja bahaya, bisa bebas dan leluasa. Dan itu diinginkan oleh syaitan. Tapi berusaha dengan ibu antum, kalau bisa ibu antum, kemudian kenalan sama dia, main ke rumahnya atau dia main ke rumah, ya ngobrol, ada ibu antum, nggak ada masalah, insya Allah. Tidak ada masalah. Maksud saya seorang berusaha menjajaki proses pernikahan dia dengan syar'i.
agar berkah ya. Jangan sejak awal dimulai dengan sesuatu yang tidak syar'i, khawatirnya tidak berkah di kemudian hari. Ustadz, adakah amalan yang dapat menghapus aib kita ketika di dunia agar tidak ditampakkan di padang mahsyar karena saya akan merasa malu? Ya, di antaranya menutup aib orang lain ya. Man satara an muslimin satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku di dunia maupun di akhirat. Kemudian Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku, sambil kita menghayati bahwasanya maghfirah adalah ampunan dosa disertai dengan menutup aib kita. Taib, silakan azan. Ustaz, bagaimana dengan kiai atau ustaz yang ceramahnya terkesan mengejek atau bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah atau kisah para nabi? Tapi masyarakat menganggap hal biasa sebagai bumbu-bumbu dalam ceramah. Bagaimana hal tersebut? Intinya kita enggak boleh menjadikan ayat-ayat Allah, syariat Allah, malaikat-malaikat sebagai candaan, para nabi sebagai apa? Candaan. Kita jauhi itu semua. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang hebat yang harus kita hormati ya. Seperti candaan misalnya nanti di neraka ada malaikat ini, kemudian bingung, malaikatnya bingung misalnya, ini kata-kata yang ya. Seperti ada bangun jembatannya enggak jadi-jadi, malaikatnya bingung, saya lupa ada candaan-candaan seperti itu, jangan hindarilah. Itu bahaya. Jadi kita ikut tertawa dengan candaan seperti itu. Enggak boleh, karena itu Anda main-main dengan malaikat. Terusnya kalau disebut malaikat neraka, kita ketakutan mendengar malaikat tentang apa? Neraka. Bukan jadikan bahan candaan ya. Waliyadzubillah, hanya sekedar ingin disenangi orang, kemudian kita jadikan malaikat penjaga neraka sebagai bahan candaan ya. Seperti juga dulu pernah ada seorang menyampaikan hadis tentang jika seorang laki mengajak istrinya untuk digauli, kemudian istrinya tidak mau ya, fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka kemudian lelaki tersebut suaminya marah, maka malaikat pun melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Kemudian ada yang komentar, ngapain malaikat ikut urusan rumah tangga? Subhanallah. Dia gampang aja ngomong kayak gitu. Ini malaikat dia ajak jadi bahan apa? Bahan candangannya. Tidak boleh. Tidak boleh kita semua ya. Tidak boleh. Mungkin maksudnya bukan mengejek, tapi jangan jadikan bahan candaan. Kita ngomong pilih hati-hati ya. Bicara tentang ibunda misalnya Aisyah radhiyallahu anha, hati-hati bilang misalnya wanita gaul, wanita, hati-hatilah, ini enggak gampang kalimat seperti ini ya. Ya, seperti Nabi Musa, premannya para nabi, preman, jangan ucapkan seperti itulah. Kita siapa dibandingkan mereka? Kita mengucapkan kata-kata tentang mereka harus dengan penuh penghormatan ya. Ustaz, tolong jelaskan tata cara akikah, apakah dibagikan mentah seperti kurban atau dimasak? Bebas ya, akikah bebas, yang penting antum hari ke-7 antum sembelih kambing buat anak antum. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Ustaz, saya punya uang cuma 1 ekor kambing, apa sembelih 1 dulu. Nanti 1 lain belakangan enggak ada masalah ya. Adapun mau makan sendiri boleh, dibagi juga boleh ya. Ternyata antum orang miskin, ya udah simpan aja buat antum. Kasih sedikit tetangga, sebagian besar buat antum, enggak ada masalah. Intinya adalah ibadah menyembelihnya. Adapun kalau antum sedekahkan itu ibadah yang kedua. Ibadah yang kedua ya. Kalau antum simpan makan sendiri juga enggak ada masalah ya. Oleh karenanya mau dibagi mentah boleh, dimasak dulu panggil orang makan boleh. Bikin walimah akikah enggak ada masalah ya. Ustadz, pada bab yang dulu kita tidak boleh mencela zaman atau waktu. Bagaimana dengan kalimat dalam zikir pagi petang? Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan hari ini dan hari setelahnya. Ya. Apa min syarri ma fi hadzal yaum. Maksudnya bukan kejahatan hari, tapi kejahatan yang terjadi pada hari ini. Ya. Jadi selama kalau yang tidak kita cela bukanlah hari tersebut secara langsung, tapi hari tersebutnya sebagai tempat terjadinya, maka tidak disebut mencela hari ya. Misalnya fi yaumin nahisatin, kata Allah bagaimana kaum Ad disiksa di hari yang sial bagi mereka, bukan hari yang sial tapi hari tersebut kesialan menimpa siapa? Menimpa kaum Ad. Ya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan zaman penuh fitnah ya. Jangan kita bilang zaman kita mencela zaman yang enggak boleh, tapi kalau kita jadikan zaman tersebut sebagai tempat terjadinya fitnah maka enggak masalah, karena kita bercerita di zaman ini memang penuh apa? Penuh fitnah ya. Zaman ini memang penuh fitnah. Saya mau bertanya, lebih baik mana bersedekah kepada orang tua yang sudah mampu dalam segi keuangan atau bersedekah kepada orang lain yang fakir? Orang tua kalau mampu kasih hadiah ya, kasih apa? Hadiah ya.
Orang tua, jangan nunggu orang tua minta. Saya pernah baca sebuah tulisan seorang lelaki yang dia menyesal. Dia sudah tua, baru dia sadar ternyata semasa muda dia salah. Kenapa? Sering dia bertanya kepada ayahnya, ayah butuh ini enggak? Ayahnya bilang enggak. Sering tanya kepada ibunya, ibu butuh ini enggak? Ibu bilang enggak. Sehingga dia merasa ayah dan ibunya tidak perlu. Setelah dia besar, anaknya tanya sama dia, ayah butuh ini enggak? Dia mau bilang butuh, dia malu. Dia bilang enggak. Baru dia sadar ternyata selama ini dia dulu apa? Salah. Ya. Dia tidak perlu orang tua mengatakan saya butuh. Itu suatu hal yang aib bagi kita. Kalau kita tahu kebutuhan orang tua, kita perlu kenali kebutuhannya kita penuhi sebelum dia minta. Kalau orang tua tahu, kita tahu orang tua sukanya ini, belikan hadiah buat orang tua. Ada waktunya kita kasih orang miskin, ada waktunya kita kasih hadiah bagi orang tua. Ustaz, apa yang dimaksud dengan sekufu? Ya. Apakah hanya masalah pendidikan atau kekayaan saja? Ini masalah pernikahan. Ya, sebagian ulama menyebutkan sekufu. Sekufu maksudnya yang benar, sekufu adalah dalam agama. Ya, yang dijadikan patokan adalah agama, harus sama-sama soleh. Ya. Jangan sampai kita menikah dengan pasangan kita yang ternyata tidak soleh. Tetapi masalahnya juga perlu diperhatikan. Meskipun yang dijadikan syariat adalah masalah agama, tetapi terkadang kita lihat kondisi calon putri kita, ya, misalnya putri kita orang kaya misalnya. Terus calon putri kita, dia orang soleh ya. Tetapi ternyata dia gaya hidupnya sangat jauh dengan putri kita misalnya. Maka kita harus jelaskan kepada putri kita, ketika kamu menikah ini hidupnya gayanya berbeda. Ya, karena bisa jadi terjadi ketidakcocokan. Ya, karena bukan masalah agama, tapi masalah gaya pola hidup ya. Ini terkadang bisa mengganggu kebahagiaan. Artinya yang disyaratkan sekufu hanyalah masalah apa? Masalah agama. Adapun selain agama, masalah pendidikan, masalah yang lain, ini tinjuan duniawi. Ya kita lihat, khawatir misalnya taruhlah putri kita ternyata S3 ya. Kemudian calonnya ternyata SD enggak lulus ya. Terus khawatir kalau ngobrol nanti enggak nyambung. Dia orang soleh datang ngelamar. Terus mulailah kita ngobrol, dia enggak nyambung. Kita bicara ini enggak nyambung, repot kan? Padahal dia agamanya bagus. Maksudnya kalau ditinjau dari hal ini perlu ditinjau juga maksud saya. Karena jangan sampai kita menikahkan putri kita dengan orang yang ternyata pola hidupnya tidak sama, akhirnya menimbulkan cekcok di antara mereka. Ya. Ini tinjauannya banyak, masalah tradisi, masalah kebiasaan, masalah gaya hidup, ya mungkin ada yang royal, ada yang enggak royal misalnya. Maka ini perlu juga diperhatikan. Tapi kalau disebut apa syarat pernikahan yang dianjurkan dalam syariat adalah masalah sukufu, adalah masalah agama. Suku dalam masalah agama. Yang lain ditinjau masalah kebahagiaan cocok atau tidak. Saya cerita ada seorang dari kampung, dia berpoligami. Berpoligami dari cewek dari Jakarta. Kemudian akhirnya insya Allah mampu, begitu dia poligami, dia tidak mampu untuk menjalani kehidupan bersama cewek tersebut. Kenapa? Dia kalau beli bensin, biasanya cuma sedikit-sedikit. Begitu dia bawa istrinya, full. Selalu full, minta full. Waduh, ini gaya hidup dia tidak bisa jalani. Akhirnya berjalan beberapa bulan, cerai. Ini contoh, agamanya sama-sama bagus. Tapi dia tidak bisa mengimbangi gaya hidup apa? Istrinya. Itu yang kita tidak inginkan. Kecuali istrinya mau turun level. Makanya kalau misalnya anak kita ada orang miskin yang mau nikah dengan putri kita nasihat. Ini orang soleh nak. Wahai putriku, ini orang soleh. Kamu harus turunkan gaya hidup. Kamu mungkin kalau tidak bersama Abi tidak lagi seperti biasanya. Kalau dia mau silakan. Ya. Tapi kalau ternyata Abi saya nggak bisa begitu, ya sudah jangan. Jangan kita paksakan menikah dengan orang yang tidak bisa menjalani gaya hidup misalnya putri kita. Ini kenyataan terjadi. Kenyataan terjadi. Tapi kalau bicara tentang sekufu, yang diperhatikan masalah apa? Agama saja. Yang tadi itu hanya sekedar untuk melihat mampu oke atau tidak, ya masalah akhlak, masalah yang lainnya. Itu perlu diperhatikan juga karena khawatir nanti tidak bisa berimbang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Baik, demikian saja kajian kita. Pekan depan libur ya. Pekan depannya juga libur ya. Baik, demikian. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.